Selamat siang semuanya, nama saya Gustomika Valentino Siregar dari kelompok 11. Saya ingin mempresentasikan tentang gathering information and scanning the environment. What is gathering information environment? Gathering information environment adalah pengembangan dan pengimplementasian rencana pemasaran memerlukan sejumlah keputusan. Pengambilan keputusan tersebut merupakan seni sekaligus ilmu untuk memberikan pengetahuan dan inspirasi bagi pengambilan keputusan pemasaran. Perusahaan harus memiliki informasi terbaru yang komprehensif tentang tren makro dan efek mikro tertentu bagi bisnis mereka. Pemasar atau marketer menyadari bahwa lingkungan pemasaran senantiasa menampilkan peluang dan ancaman baru, dan mereka memahami arti penting apa itu pengamatan dan penyelesaian keberlanjutan terhadap lingkungan tersebut. Sistem informasi pemasaran modern. Sistem informasi ditunjukkan untuk memberi rincian yang mendalam kepada manajemen tentang keinginan, preferensi, dan perilaku pembeli. Sistem informasi pemasaran Marketing Information System atau MES terdiri dari orang-orang atau peralatan dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan. Tepat waktu dan akurat bagi pengambil keputusan pemasaran. MES berfokus pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Catatan internal perusahaan dan sistem intelijensi pemasaran. Order to payment cycle. Sales information system, databases, warehouse, dan data mining. Marketing intelligence system. Number one, order to payment system atau siklus pemesanan sampai pembayaran. Ini merupakan sistem pencatatan internal di mana perwakilan penjualan atau penyalur atau pengantar dan pelanggan mengirimkan pesanan ke perusahaan sistem mereka. Di departemen penjualan menyiapkan tagihan, mengirimkan salinan ke berbagai departemen, dan memesan ulang barang yang habis. Barang-barang yang dikirimkan ini menghasilkan dokumen pengiriman dan penagihan yang dikirim ke berbagai departemen. Sales Information System atau sistem informasi penjualan. Manajer perusahaan memerlukan laporan yang tepat untuk waktu dan akurat tentang penjualan terkini. Perusahaan harus menerjemahkan data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Database, gudang data, dan panggilan data. Perusahaan menyimpan database pelanggan, database produk, database pelanggan seperti nama, alamat transaksi, kemudian disimpan dalam bentuk gudang data dan membuatnya mudah diakses oleh keputusan. Selanjutnya, analisis dipekerjakan untuk menemukan informasi yang lebih mendalam seperti segmen pelanggan yang terabaikan dan lain-lain. Nomor 4, Marketing Intelligence System. Sistem intelijen pemasaran adalah kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Caranya berupa seperti membaca buku, publikasi dagang, berbicara dengan supplier, mengamati sosial media, dan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lain. Ini dia adalah ruang lingkup marketing strategi, intelligence marketing strategi. Ya, ada marketing strategi, marketing research, data marketing, analisis strategik, interaktif marketing, dan marketing intelligence. Langkah untuk meningkatkan kualitas marketing intelligence. Train sales force to scan for new development. Motivate the member intelligence network externally. Utilize the customer advisory panel. Utilize government data research. Forecast information. Collect customer feedback online.
Sumber data komersial sekunder. Memberi informasi dari pemasok keluar seperti contoh di samping adalah menghemat biaya daripada mengelola datanya sendiri. Namun ini diperlukan untuk perusahaan besar seperti Unilever, Indofood, dan lain-lain. Sumber informasi yang kompetitif sangatlah penting. Independent Customer Goods and Service Review Forums. Ini bisa didapatkan dengan cara membuat forum untuk mengetahui seperti apa tanggapan customer tentang perusahaan atau bisnis kita. Distributor or sales agent feedback sites. Combination sites offering customer reviews and expert opinions. Customer complaint sites, public blogs. Menganalisis lingkungan makro, kebutuhan dan tren. Yang pertama adalah fat and mode. Sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek dan tanpa signifikansi sosial. Ekonomi dan politik. Tren, arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren lebih mudah diperkirakan dan lebih berlangsung lama daripada fad. Megatrend, perubahan besar dalam sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang lambat terbentuk, dan perubahan tersebut memengaruhi kita untuk waktu 7-10 tahun. Mengidentifikasi kekuatan utama, tren yang membentuk langkah bisnis. Profound shift in centers of economic activity, increases of public sector activity, change in customer landscape, technological connectivity, scarcity of well-trained talent, and increase in security of big business practices, increase in demand for natural resources, emergence of new global industry structures, management shifts from art to science, ubiquitous access to information. Penutupnya, dalam gambaran global yang berubah dengan cepat, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama, yaitu demografi, ekonomi, sosial, budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Karena dalam bisnis kita tidak boleh memaksakan apa yang ingin kita jual dengan tidak sesuai dengan tempatnya. Kita harus mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemesanan atau kebiasaan daripada pelanggan. Pemasar harus memperhatikan interaksi mereka karena ada hal yang menimbulkan peluang dan ancaman baru. Contohnya pertumbuhan populasi yang menyebabkan pengurangan sumber daya atau polusi alam dan lain-lain. Sebagai pembuat bisnis atau pelaku bisnis, kita juga harus sadar akan sumber daya alam dan tidak merusaknya. Terima kasih.